Kak, permisi Kak. Mau nanya Kak sebentar. Mau nanya boleh nggak? Kenapa? Ini apa sih nama daerahnya gitu Kak? Kurang tahu ya. Kurang tahu. Maksudnya Kenapa Kak? dari mana ini? Enggak, aku iya keliling-keliling aja Kak. Kenapa Kak? Nggak apa-apa sih. Boleh mau ini dulu nanya-nanya aja sebentar gitu. Boleh. Kenapa? Nanya daerah-daerah sini Kak. Aku kesasar di sini. Hah? Masnya duduk di bawah aja deh. Kenapa? Iya, soalnya takut aja. Takut? Nggak usah takut sama aku Kak. Sebentar aja aku duduk di sini. Boleh kan aku duduk di sini? Di situ aja, Mas. Hah? Di situ aja. Nggak boleh duduk di sini. Iya, soalnya Kenapa? Takut? Takut? masnya di bawah aja ya. Hah? Masnya di bawah aja. Oh iya, nggak apa-apa. Iya. Kenapa orang-orang ini takut sama saya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس
القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله. سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد عصيتك ربي وأمهلتني وتسترني رغم عني عنيد لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل وراء العبيد سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد أتيتك يا خالقي باقيا ودمع العسى كل حين يزيد فقد قلت في الأي لا تقنطوا وإن تعف عني فذا يوم عيد سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني
الخلود ومنك المزيد. Panas banget. Mbak mau nanya Mbak, beli minum di mana sih? Aku haus banget. Bawah. Masnya duduk aja di atas. Hah? Naik aja nggak apa-apa. Mbak takutnya ntar kakak takut lagi sama aku. Enggak. Maaf ya mas. Tadi saya kirain masnya orang gila. Hah? Saya kirain masnya orang gila. Oh, dikira aku orang gila. Iya. Masnya Enggak. nggak apa-apa naik aja. Enggak, takutnya kamu jijik sama aku. Enggak. Enggak. Ya Allah. Enggak apa-apa aku duduk di sini. Nggak apa-apa. Duduk aja masnya haus. Iya, Pesenin enggak nggak? usah, Kak. Dapat nggak kalau kita belanja 3.000 di sini? Nggak dapet kayaknya. Nggak dapat, soalnya aku punya uang 3.000, Kak. Nggak apa-apa nanti aku pesenin aja ya. Nggak usah, aku nggak mau ngerepotin. Masnya udah makan belum? Udah sih tadi pagi, Kak. Masnya dari mana? Aslinya, Mm-mm. aku Lombok aslinya, Kak. Jauh banget. Kok bisa sampai sini? Ini daerah mana sih namanya? Ini Serang, daerah Ciracas, Serang itu di mana? Banten. Oh, Banten. Ya, maksudnya jauh banget. Soalnya dulu aku di Jakarta, Kak. Jadi aku di Jakarta dibawa sama teman aku buat kerja, katanya begitu. Tapi pas aku nyampe Jakarta dulunya ditipu sama teman aku. KTP aku dibawa, dompet aku dibawa, HP aku dibawa, semua barang-barang berharga dibawa sama teman aku, Kak, begitu. Mau nggak mau untuk sambung hidup gitu, cari-cari barang bekas, cari barang rosokan gitu, ke buat makan, buat sambung hidup, Kak, di Jakarta begitu. Tapi jauh juga mas, dari Jakarta bisa sampai sini jauh banget loh. Udah seminggu, Kak, aku jalan kaki. Jalan kaki. Iya, soalnya aku nggak tahu tujuan aku tuh kemana. Asalkan jalan, nanti sambil bawa barang bekas gitu, Kak, begitu. Terus Udah nggak bisa ngehubungin siapa-siapa. bisa, Kak, aku udah nggak punya kontak orang tua lagi. Aku kangen sama orang tua aku, Kak. Udah 5 tahun di Jakarta, Kak. Nggak punya saudara, nggak punya rumah di Jakarta, Kak. Kayaknya aku pengen nangis aja kalau ingat orang tua aku begitu, Kak. Berarti nggak ada yang nyariin. Nggak ada. Kangen aku sama orang tua. Bentar ya mas. Masnya nggak ingat nomor telepon atau gimana gitu, biar aku bantuin. Nggak inget, Kak. Nggak ingat. Makanya kalau aku deketin orang itu, semua orang itu kasarin aku, Kak. Ditendang, dipukul sama orang, dikira aku itu orang gila, dikira aku itu buat rusuh, dikira aku itu pencuri, padahal orang tua aku itu nggak pernah ngajarin aku seperti itu, Kak. Iya sih, mungkin karena penampilan masnya juga kali ya, bikin orang salah paham gitu. Soalnya aku nggak punya apa-apa, Kak. Aku cuma punya baju, itu pun baju itu buat aku sholat, baju ganti itu, Kak. Makanya aku nggak tahu mau kayak gimana lagi, Kak. Masnya juga nggak inget temen mas di mana sekarang. Udah menghilang, Kak. Dia bawa kabur semua barang berharga aku. Berarti dari tadi nyari-nyari kesini, nyari orang gitu atau gimana? Enggak, ini nyari-nyari barang bekas kalau ada. Aku kumpulin, Kak, buat aku jual, buat aku makan, Kak. Kalau nggak gitu aku nggak bisa makan. Masnya mau makan nggak atau mau minum? Nanti aku pesenin aja. Nggak usah, Kak. Aku udah makan, Kak. Ya, kadang dapat sehari itu, dapat jualan barang bekas itu kadang 17.000. Jadi aku pakai makan itu 7.000, aku tabung 10.000, Kak. Soalnya aku pengen pulang. Iya sih. Walaupun makan sehari itu sekali, tapi alhamdulillah, Kak. Yang penting bisa nabung. Gitu. Masnya pernah minta tolong gitu, ada polisi atau gimana yang suka mas? Pernah, Kak, tapi aku dikira orang gila. Dia mau ditangkap gitu ya?
Iya, pokoknya dikira aku itu orang gila, dikira aku itu buat rusuh begitu. Padahal aku nggak pernah ngapa-ngapain, Kak. Kayaknya semua orang yang aku deketin itu pasti pada lari, takut, jijik, katanya begitu. Bingung juga ya kalau kayak gitu. Ntar masnya gimana mau pulang atau gimana kan? Karena nggak ada yang tahu juga mas orang gila atau bukan karena begini. Makanya paling kalau aku istirahat itu gitu dah, kayak ngaji, kayak sholawat begitu, Kak. Masnya suka tidur di mana kalau malam? Di mana aku ngantuk, Kak, di sana aku tidur. Kadang tidur di depan ruko, pagi-pagi udah disiram sama yang punya ruko begitu. Gitu, Kak. Ya mau gimana lagi, namanya juga hidup, jalani aja sih. Paling kalau kangen sama orang tua ya aku mau melepas rindu lewat syair aja begitu, Kak. Karena aku nggak tahu sekarang kabar orang tua aku di rumah kayak gimana. Iya mungkin pada nyariin mas juga sih, cuman bingung mau nyari kemana. Makanya kalau aku kangen sama orang tua itu ya cuma bisa nyanyi-nyanyi aja lewat syair begitu, Kak. Kakak aslinya orang mana, Kak? Aku orang sini, tinggalnya di sini sih. Di sini. Ya, Asli sini, Kak. Ya bersyukurlah, Kak, kalau masih bisa ngumpul sama keluarga begitu. Orang tuanya masih ada. masih ada alhamdulillah. Alhamdulillah, syukuri, Kak. Kalau orang tua kita udah nggak ada, siapa yang peduli sama kita? Siapa yang mau omelin kita? Siapa yang mau nasihati kita? Karena kalau orang tua kita udah meninggal baru kita menyesal. Baru kita kangen sama omelan orang tua. Iya benar. Kangen sama masakan orang tua, kangen senyum orang tua. Bersyukurlah, Kak. Daripada aku 5 tahun udah nggak ketemu sama orang tua. Ummi Umma ummil haddi akhir fa umri Hubbi min awil hayati wa hammu hammi اللي كتر خيرها ذاخرها في ذنبي وعايش فيه أمي ثم أمي الحد آخر يوم فعمري حبي من أول الحياة وهم حمي اللي كتر خيرها ذاخرها في ذنبي وعايش فيه Oh ibuku, engkaulah wanita yang ku cinta selama hidupku. Maafkan anakmu bila ada salah, pengorbanan ibu tanpa balas jasa. Dulu pas kita dikandung sama ibu kita 9 bulan 10 hari di dalam kandungan, begitu sakit yang ibu kita rasakan. Tapi ibu kita nggak pernah mengeluh sedikit pun. Yang dia pikirkan adalah bagaimana anak saya selamat ke dunia ini. Saat kita dikandung sama ibu kita, tidur pun ibu kita susah, baring pun susah, sakit perutnya. Tapi beliau itu nggak pernah mengeluh. Selalu yang ada di benak pikirannya itu bagaimana anak saya selamat di dunia, kata ibu kita. Setelah kita lahir, beribu-ribu urat yang diputuskan sama ibu kita, berlimpah darah antara hidup dan mati.
Kalau diberi pilihan sama Allah antara menyelamatkan nyawa dirinya atau menyelamatkan nyawa kita, pasti ibu kita itu akan memilih menyelamatkan kita sebagai anaknya. Setelah lahir kita disambut sama sosok ayah kita. Ya Allah, telah lahir bidadariku, ya Allah. Lalu kita diazanin sama ayah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih ya Allah, telah kasih kami bidadari yang secantik ini, ya Allah. Setelah kita lah diazanin sama ayah kita, digendong sama ayah kita, disusuin sama ibu kita. Ayah kita kerja untuk menafkahi kita sebagai anaknya. Apapun yang dikerjakan sama ayah kita, yang penting halal. Ayah kita nggak pernah gengsi sedikit pun. Ayah kita nggak pernah gengsi kayak kita. Kalau kita sebagai anak gengsi, kalau ayah kita apapun yang dia kerjakan, yang penting halal. Untuk siapa? Untuk kita sebagai anaknya, untuk membesarkan anak-anaknya. Lalu apa? Kita minta beli mainan, dikasih, diturutin sama orang tua kita. Kadang orang tua kita kerja siang, malam, panas, hujan, beliau nggak peduli itu semua. Yang penting bagaimana cara mendapatkan uang. Untuk siapa? Untuk makan anak istrinya, untuk membeli kebutuhan kita sebagai anaknya. Kadang ada orang tua kita pagi-pagi pergi ke sawah kerja. Ada orang tua kita pagi-pagi pergi ngojek. Ada orang tua kita pagi-pagi udah pergi ke kantor. Pernah nggak kita tanya, Pak kalian kerja apa, dapat uang dari mana? Yang kita tahu adalah uang aja. Setelah kita besar kayak gini, kita masuk kuliah perguruan tinggi, dan nggak terasa orang tua kita itu yang semakin hari itu semakin keriput wajahnya. Nggak terasa orang tua kita itu yang semakin hari semakin berkurang umurnya, memikirkan kemaksiatan kita yang perbuat sebagai anak. Tapi orang tua kita itu selalu menyembunyikan penyakitnya biar kamu nggak tahu. Kenapa? Takut mengganggu kerjaanmu, takut mengganggu pelajaranmu. Diam-diam orang tua menyembunyikan penyakitnya. Diam-diam orang tua kita itu meminjamkan uang untuk menafkahi kita sebagai anaknya, untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai anaknya. Yang kita tahu, Pak minta uang buat beli ini, buat beli itu. Tapi bagaimana sih orang tua kita susah cari uangnya itu kayak gimana? Susah banget orang tua kita mencari uang, mencari nafkah. Dapat uang, belum diomelin sama bosnya, belum dimarahin sama bosnya, sama atasannya. Kita nggak tahu itu kalau orang tua kita itu menangis perih. Tapi beliau selalu telan walaupun diomelin sama atasannya. Yang penting anak saya itu bisa memenuhi kebutuhan anak saya, kata orang tua kita. Kita nggak tahu namanya hidup. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang-orang yang bernyawa pasti merasakan namanya kematian. Mungkin detik ini orang tua kita udah meninggal dunia di rumah. Pas kita pulang, yang tertancap bendera merah, bendera putih, bendera kuning. Ternyata pas kita masuk itu adalah ayah kita, itu adalah ibu kita. Bagaimana perasaan kita sebagai anak yang belum minta maaf kepada orang tua kita? Coba kita bayangkan wajah kedua orang tua kita yang dulunya ganteng, yang dulunya cantik, sekarang udah mulai berubah. Orang tua kita sering menangis tengah malam di bantalnya, mengalir air matanya, udah capek pendidikan kita. Dari kecil sampai sekarang masih aja kita siksa orang tua kita. Kita anggap ibu kita sendiri seperti pembantu kita sendiri. Kita suruh nyuci lah, suruh masak lah. Malah kita siksa orang tua kita. Semakin besar, semakin kita siksa. Sambil kita bayangin wajah orang tua kita, kita minta ampun kepada Allah. Biar Allah itu panjangkan umur orang tua kita. Biar kita ini menjadi anak yang soleh-soleh. Biar kita ini menjadi anak yang sukses, berbakti sama kedua orang tua kita, bisa meringankan beban kedua orang tua kita, begitu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.
Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Kenapa sedih? Sedih. Hah? Iya sedih, ingat orang tua juga. Apalagi Mas kan sekarang jauh dari keluarga, pasti lebih sedih. Cuman aku ngeliat Mas tuh jadinya, kok aku bersyukurnya sekarang pas ketemu Mas gitu. Harusnya dari dulu aku udah banyak bersyukur, masih punya keluarga yang lengkap. Syukuri itu. Karena harta yang paling berharga di dunia ini yaitu orang tua. Sekaya apapun kita, kalau orang tua kita udah nggak bahagia hidup kita. Kan orang tua lah yang paling berharga di dunia ini. Kalau boleh tahu siapa namanya kakak? Namanya Faye. Faye namanya. Iya. Masnya namanya siapa? Eril kan. Nama lengkap aku tuh Hairil Anwar. Makanya sekarang aku juga bingung. Tapi lah aku harus bersyukur sama Allah. Yang penting masih dikasih umur panjang. Walaupun hidupku kayak gini, begitu kan. Karena mungkin masih ada juga yang lebih susah dari saya. Ada yang nggak punya rumah, tidur di kolong jembatan. Makanya kita harus bersyukur dulu orang itu. Sekaya apapun orang itu nggak bakalan bawa harta bendanya mati, begitu. Karena yang ditanyakan sama Allah amal ibadah kita, gitu. Makanya kalau udah mati itu ya Allah, nauzubillah lah. Semoga kita tuh dijauhkan dari segala siksa kubur kan. Kalau aku selawat sekali lagi boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Ini selawat ini ya, selawat. Ada doanya juga sih begitu. Sedikit aja ya. Boleh. Selawat apa kira-kira? Bisanya yang apa? Insya Allah lah. Saya tuh suka dengan selawat soalnya begitu kak. Apa aja deh? Apa aja ya? Bisa. Yang bisa-bisa aja ya. Ilahana ya ilahana yasir lana umurana ilahana ya ilahana min dinina wa dunyana ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya alimu Allah ya Rabb Allah ya Rabbi mudahkanlah urusan kami. Amin ya. Semoga Allah mempermudah segala urusan kita kak ya. Tetap menjadi orang yang baik kak ya. Emang awalnya takut sama aku gitu. Takut. Saya masa kayak gitu. Kenapa dengan aku kayak gini? Iya kan di sini banyak orang gila, penampilannya nggak jauh beda gitu sama Mas. Biasanya takut. Gitu ya. Kan Mas kan bukan orang gila. Maaf ya Mas ya. Ya nggak apa-apa kita. Masnya mau minum nggak? Nggak usah. Benar. Nggak usah. Tapi wajar lah kakak takut gitu kan. Untuk jaga-jaga aja begitu kan. Soalnya kemarin kak, aku pernah lewat sini kak. Aku cuma kan sakit kemarin kali kurang sehat.
Terus aku kayak mau pingsan itu pusing kak. Terus aku baring-baring di sini, diusir, ditendang, terus diinjak kepala aku kak. Sama orang yang di sini. Cewek. Ya ampun. Makanya ya Allah, kok gini banget. Aku tuh nangis kak. Kenapa orang-orang tega banget kayak gini, saya bilang gitu. Iya kalau itu parah banget sih, soalnya kan main fisik. Iya. Cewek lagi diinjak kepala aku. Ya ampun. Tapi udah aku nggak balas, biar Allah aja yang balas. Ya. Namanya masnya juga lagi sakit ya. Iya. Nah, aku mau pingsan. Penglihatan aku itu udah hitam banget kak. Makanya aku ya langsung baring kayak di lantai ini. Terus aku baring. Pas aku kayak mau pingsan gitu, aku duduk dulu. Terus aku ditendangin aku sampai ke selio kak. Terus diinjak kepala aku. Masih sakit nggak? Masih ini. Mau Nggak usah. Terima kasih banyak kak. Aku juga kalau udah diajak ngobrol itu seneng banget rasanya kak. Karena aku nggak pernah ngobrol selama udah berapa tahun, nggak pernah ngobrol sama orang, sendiri aja. Karena aku deketin orang takut, lari, serba salah ya. serba salah. Tapi ini aja alhamdulillah kalau ada teman ngobrol begitu. Seneng banget rasanya kak. Maksudnya berarti sering lewat sini. Sering, baru 2 kali sih, nggak terlalu sering. Ya udah kak, terima kasih banyak ya. Aku mau sholat dulu. Oh iya. Udah mau waktu asar ya. Iya. Udah aku sholat dulu ya. Di bawah kayaknya ada musola. Iya kak. Bajunya di bawah sini. Ada. Ada. Permisi dulu ya. Iya. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Iya kak. Bisa.